Adik-adik, sekarang saatnya kita beribadah. Sebelum itu, kakak mau undang kita semua untuk bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau beribadah Tuhan di hadapan-Mu, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, halo adik-adik. Selamat datang lagi dan jumpa kita lagi bersama aku, Kak Olive dan Kak Desi. Nah, di acara yang pastinya kalian udah nanti-nanti banget nih, yaitu Jam Kids. Nah, sebelum kita nyanyi untuk Tuhan, nyanyi lagi untuk Tuhan, aku pengen undang kalian nih adik-adik bangkit berdiri. Kita semangat rapiin dulu mainannya dan kita fokus ibadah. Kita mau yel nih Kak Desi ya? Iya benar Kak Olive. Oke deh, kalau gitu kita langsung yel aja ya Kak Desi ya. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya Kak Desi. Iya, yuk. Coba Kita sekali ulang lagi ya Kak. Ayo. Jesus, you are my protector. Yeay. Oke, kalau gitu karena kita udah semangat, adik-adik di rumah juga udah semangat, kita mau nyanyi lagi sama-sama. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya menarik loh, Kak Desi. Oh iya. Karena ini tentang dua orang tokoh Alkitab di Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan. Wah, pasti penasaran banget kan? Penasaran Aku dan banget Kak Desi kali. aja penasaran. Gimana dengan adik-adik di rumah? Pasti penasaran. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Kakak mau ajak kalian untuk angkat satu pujian berjudul Jalan Salib. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah selesai memuji dan menyembah-Mu. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, biar kiranya hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo konsentrasi sebentar. Kakak cuma butuh waktu beberapa menit. Tolong kalau masih pegang mainan atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi, tolong disingkirkan. Oke? Kakak hari ini mau membahas sesuatu yang penting buat kalian. Oke? Yuk, kakak mulai dari pertanyaan dulu deh. Siapa dari kalian yang pernah lihat kapal yang besar sekali? Nah, ini contohnya nih kayak gini nih, kapal besar. Oh, oke. Oke, pasti kalian pernah lihat. Nah, kapal itu pasti adanya di laut yang besar. Nah, setelah dia ada di laut itu, kira-kira ada mesinnya besar nggak? Ada pasti kan? Nah, kapal itu kalau jalan pasti bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Dia mengikuti arah angin. Nah, pertanyaan kakak, belokinnya pakai apa ya? Kapal besar begitu, beloknya pakai apa ya? Siapa yang tahu? Nah, pasti ada yang tahu. Pakai roda kemudi. Nah, nih, coba lihat deh, roda kemudi. Roda kemudinya nggak besar. Bisa dipakai
oleh satu orang, diputer biasanya. Nanti di belakang ada arahnya. Oh, ke kanan. Gitu ya. Jadi kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh satu roda kemudi kecil. Nah, contohnya kakak nih, misalnya badannya lebih besar dari kalian gitu ya. Nah, itu juga bisa dikendalikan oleh satu alat alat perasa atau apa namanya ya, indera. Jadi yang badan yang besar ini, kakak ini bisa dipengaruhi oleh salah satu indera, yaitu mulut kita. Jadi kakak bisa marah misalnya. Itu mempengaruhi seluruh tubuh kakak. Arahnya kakak mau marah aja nih hari ini, bisa. Salah satunya lewat indera mulut tadi. Misalnya kakak juga hari ini arahnya kakak mau berbicara mengenai hal-hal yang baik, bisa juga. Bahkan kakak pernah mendengar satu slogan, itu menyebutkan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita bisa diterima di satu komunitas atau teman dari mulut kita. Kita bisa memuji orang, memberkati orang, orang happy dengan kita. Misalnya, ih rambut kamu bagus ya. Misalnya habis gunting rambut, wah keren. Bisa. Atau misalnya teman kita di sekolah nilainya bagus. Kita ngomong, kamu pinter ya, bisa dapat 90, hebat ya. Bisa. Orang bisa happy dengar suara kita. Bisa seneng mendengar suara kita. Tapi orang juga bisa marah dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya, kita merendahkan teman kita nih. Misalnya kita punya teman nih. Kita ambil contoh ya, misal ini contoh ya, jangan jangan dipermasalahin ya. Contoh misalnya, kita punya teman yang kulitnya berbeda dengan kita nih. Kalau misalnya kakak kulitnya agak keputih-putihan. Nah, misalnya teman kakak ada yang warna hitam. Nah, kita ngejelekin dia tuh. Wah, jelek loh, kulitnya hitam. Nah, itu orang bisa marah. Seketika kita bisa dibogem tuh. Bisa dipukulin kita. Dari mulut kita juga. Atau teman kita di sekolah. Nilainya cuma 60, yang lain 90, 80, 75. Teman kamu ada yang dapat 60 nih matematikanya nih. Kamu nggak sengaja ngomong, ya bodoh sih, dapetnya cuma 60. Wah, itu bisa merasa direndahkan, bisa panas kupingnya, bisa ngaco nanti. Orang bisa marah. Gitu. Itu dari mulut kita. Atau dari mulut kita juga bisa keluar kata-kata maki-maki atau kata-kata tidak sopan. Nah, yang lebih parah, kita juga bisa bohong. Makanya kan ada lagu sekolah minggu tuh. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Nah, ada nih Alkisah ceritanya. Sepasang suami istri. Dia menjual sebidang tanah di negeri yang jauh di sana lah, gitu ya. Setelah dia jual, dia dapat dolar misalnya kan. Kalau sekarang misalnya dapatnya dolar lah gitu ya, yang berharga gitu ya, duit, uang, money. Misalnya dia menjual dapat katakanlah 1 juta dolar misalnya. Contohnya ya, dia jual 1 juta dolar.
Tapi di komunitas gereja dia ngomong ke kalau zaman sekarang tuh kayak siapa ya, pendeta lah gitu ya, atau orang yang ada di gereja lah, aktivis gitu ya. Dia ngomongnya itu cuma sebagian, tidak $1 juta itu, tapi dia ngomong sebagian. Nah, singkat cerita, sang suami ini namanya Ananias ketemulah sama seorang rasul, ya Petrus katakanlah, namanya sekarang Petrus. Dia ketemu. Ah, dia ngomong deh, iya nih, aku cuma dapat sekian, enggak, padahal dapatnya $1 juta kan. Dia ngomongin enggak $1 juta. Dia ngomongnya cuma sebagian. Katakanlah nilainya cuma $500.000. Nah, ternyata Rasul Petrus itu tahu dia bohong. Dia kasih tahulah bahwa dia berbohong. Ternyata langsung meninggal loh dia saat itu juga. Ngeri kan? Berbohong itu ternyata. Nah, pada saat itu dia meninggal, dibawalah mayatnya, dikubur di suatu tempat. Nggak lama, kucuk. Istrinya datang. Kan dia udah, tadinya sebelum meninggal itu dia udah janjian, nanti kita kalau ditanya kita sebutin jangan $1 juta ya. Jadi berapa dong? Ya udah deh, $500.000 aja. Oke. Datanglah istrinya, ketemu sama Rasul Petrus juga, sama. Mungkin ke zaman sekarang gitu ngomong ya, halo, shalom, gitu kan, keren kan, kita di lingkungan gereja ngomongnya harus gitu kan, halo shalom Pak Pendeta, misalnya gitu, halo kakak, gitu misalnya. Dia ngomong tuh, iya nih, hasil jualannya cuma $500.000. Kira-kira Petrus tahu nggak? Tahu banget, karena dia dikuasain oleh siapa? Kuasa Allah. Dikasih tahu, kamu jangan ngikutin suami kamu, bohong. Orang tadi tuh habis mengubur suami kamu karena dia bohong. Wah, kaget. Istrinya Safira itu juga kaget. Nggak lama istrinya juga meninggal. Dibawa keluar, dikubur. Oke. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa bohong itu tidak baik. Seandainya dia ngomong, iya dapatnya $1 juta, itu pun mungkin nggak diambil oleh Rasul Petrus, mungkin ya. Kenapa dia harus bohong? Akhirnya menyebabkan dia meninggal. Ya mungkin oke kak, zaman sekarang kan ya kita berbohong gak langsung meninggal lah kak. Oh oke, nanti tunggu dulu. Kita berbohong sehari, sekali, 2 kali. Nanti akan terus berbohong terus nanti. Untuk menutupi kebohongan kita sebelumnya. Jadi kayak drama aja tuh. Udah kayak drama. Kita bikin skenario hidup kita gitu ya, drama tuh. Padahal mah misalnya kita nggak begitu. Nah itu banyak tuh, kakak juga punya teman juga banyak, hidupnya drama banget. Jadi banyak kebohongan yang dibuat tuh. Ribet banget deh hidupnya udah. Tapi nggak apa-apa tuh, nggak langsung mati kayak tadi Ananias dan Safira. It's okay bro, tenang, perhitungan nanti belakangan. Jadi hidup kita nih sepanjang dari 0 lahir sampai kita dewasa, sampai kita tua. Kalau kita melakukan kesalahan, kita nggak langsung mati kayak zaman dulu, kayak zaman Tuhan Yesus, zaman sebelum Tuhan Yesus malah. Dari perjanjian lama. Itu kan Allah berhadapan langsung dengan manusia. Kalau kita sekarang enggak. Kamu mau nakal, nggak langsung mati. Tapi perhitungannya nanti. Setelah kita meninggalkan dunia ini, nah semua dipertanggungjawabkan. Termasuk apa yang kita ucapkan. Kita bicarakan. Itu ada pertanggungjawabnya. Hal-hal yang memberkati
atau hal-hal yang tidak sopan, atau kita berbicara hal-hal yang buruk, kejelekan orang. Wah, dia mah antingnya jelek. Masa antingnya pakainya bahannya bukan emas putih, jelek. Nggak masuk sama mukanya misalnya. Nah, siap-siap nanti. Kamu ngomong gitu nggak langsung mati, tenang. Tapi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, nah itu ada tuh. Apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan pun, itu ada pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita belajar membicarakan hal-hal yang memberkati, hal-hal yang baik. Jangan hal-hal yang kotor, hal yang tidak sopan, itu dikurangin. Sedikit demi sedikit, kita rubah. Walaupun kita ngomong sama teman kita nih, bego lu misalnya. Nah, itu mulai dikurangin tuh. Gitu. Kita membicarakan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ingat sekali lagi. Ingat nih. Apa yang kita ucapkan nanti kita akan pertanggungjawabkan. Nah, mulai dari kecil membiasakan diri tuh. Ngomong hal-hal yang baik sama adik kita, sama keluarga kita terutama nih yang sering ketemu setiap hari nih. Ayo belajar. Oh, tapi kan kayaknya nggak normal banget, Kak. Aduh. Ngomongnya, kita kan biasa ngomongnya, lu gimana sih lu, bego lu gitu misalnya. Sekarang, gimana? Kayaknya canggung, Kak. It's okay, nggak apa-apa. Belajar. Setiap hari rubah. Nanti menjadi habit kita nanti. Ketemu sama orang, walaupun dia ngejahatin kita, tetap kita ngomong memberkati dia. Terus setiap hari begitu. Nanti terus sampai kamu gede, nanti berubah semuanya. Makanya mulai belajar dari sekarang. Oke teman-teman semua, semoga firman hari ini memberkati kita semua, di mana kita harus belajar merubah cara kita berbicara, cara kita ngomong, itu memberkati. Kurangin bicara hal-hal yang tidak sopan, yang kotor bahkan mungkin, dikurangin sedikit demi sedikit. Sampai nanti kita nggak bicara hal-hal itu. Oke teman-teman, sama-sama kita belajar, termasuk kakak juga belajar. Kakak ngomong begini gampang kan? Nah, nanti kakak bercermin nih. Kan kakak bisa lihat tuh channel YouTube kakak tuh, apa aja yang kakak udah sampai nih. Wah keren dia ya ngomong ya. Oh jaga mulutnya gitu ya. Tapi kakak juga bercermin. Gimana kakak harus berbicara juga. Begitu ya. Kakak yakin firman Tuhan ini memberkati kita dan kita belajar berubah dari hari ini. Oke teman-teman semua, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana kami harus terus mengendalikan mulut kami. Kami berbicara hal-hal yang memberkati, kami sedikit demi sedikit mengurangi hal-hal yang tidak sopan, berbicara kata-kata yang kasar. Kami mulai berjanji untuk mengurangi itu ya Tuhan. Tolong pimpin hidup kami dari kecil ini sampai kami kelak dewasa semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah bertugas di acara Jump Kids ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang terus mendidik kami dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Juga berikan kesempatan kami minggu depan untuk kami bisa belajar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya untuk kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21. Kakak ulang ya.
ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21 yang berbunyi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kakak ulang ya. Ayatnya berbunyi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, untuk hari ini ayat hafalannya itu ya adik-adik. Jangan lupa dihafal. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Terima kasih. Nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Terima kasih. Oke deh, sekarang saatnya kita berdoa karena ibadah kita hari ini udah selesai. Yuk, kakak undang kita untuk berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan di dalam kehidupan kami agar kami bisa jadi anak-anak yang membanggakan baik di orang tua kami, di teman-teman kami, dan kami bisa membuat Engkau selalu tersenyum. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, selamat hari Minggu.